Pertama, Allah memberikan arahan melalui sebuah larangan. Larangan itu pun sebuah arahan. Allah memberikan arahan tentang bagaimana kita merawat bumi ini, bagaimana kita melestarikan bumi ini. Nah ini loh, lengkapnya Quran itu ya. Kalau kemarin tentang arkeologi, yang sudah saya sebutkan kemarin ya. Kemudian tentang law atau hukum, kemudian tentang social science, sosial. Lalu sekarang bicara tentang environment, tentang lingkungan hidup. Itulah hebatnya Quran itu. Jadi benar-benar Quran itu guidebook yang nggak ada duanya. Kenapa ya? Karena menyangkut seluruh persoalan hidup manusia. Lengkap, total, benar-benar memberikan, ya lengkap lah, total itu. Nah, di sini jelas dibuktikan dengan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka ke bumi setelah bumi itu diperbaiki atau diciptakan, itu kan, dengan baik. Artinya kita memang benar-benar diarahkan untuk merawat bumi ini. Ada beberapa tafsir yang menyatakan kalimat ba'da islahiha itu adalah menunjukkan tentang dulu pernah rusak, dulu pernah hancur bumi ini, maksudnya udah pernah dirusak juga oleh perilaku tangan-tangan manusia. Kemudian ada juga yang menafsirkan setelah banjir besar yang melanda bumi ketika zaman Nabi Nuh, di mana Allah menenggelamkan bumi ini untuk membersihkan bumi ini dari tangan kotornya tangan-tangan manusia. Kayak gitu. Nah, dari eh, kalimat itu sebenarnya manusia yang nggak merasa bahwa mereka berbuat kerusakan. Itu sulitnya di situ. Ketika Allah berfirman, La tufsidu fil ard. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia nggak merasa bahwa mereka nggak berbuat kerusakan, nggak merasa. Kalau misalnya ya sekarang ini, eh, manusia dari sisi alam ya, dari sisi alam. Manusia kalau sekarang misalnya dibilangin jangan membuat kerusakan di muka bumi, gitu. Mereka bilang enggak, kami ini memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat gitu. Dengan cara apa? Yo ternyata dengan cara dikeruk habis-habisan, tambang sini, tambang sana tanpa adanya apa eh, perbaikan kembali misalnya ya kayak tambang batu bara gitu. Sudah ada aturannya. Ngambil batu bara silakan monggo. Tapi nanti tolong direboisasi. Artinya di atasnya itu ditimbun kembali, kemudian ditanam pohon. Ya kan? Ya, atau kemudian bagaimana agar kubangan-kubangan yang besar itu tidak menjadi kubangan yang merusak alam, tapi bagaimana itu bermanfaat. Tidak ada. Kemudian hampir tidak ada lah. Bagaimana memanfaatkan. Tapi asal ngeruk tinggal gitu kan. Ya akhirnya memang, tapi mereka tidak merasa bahwa itu tuh merusak bumi. Lalu yang kedua, kalau latus itu fil ad dari sisi perilaku. Artinya jangan membuat, janganlah kamu itu berbuat kerusakan dengan perilakumu yang salah itu. Ini kan. Ya, dia tidak merasa, ya biasa aja sih. Kami kan eh, punya apa ya, punya hak untuk memanfaatkan bumi ini dengan baik. Kenapa kok dicegah-cegah, dilarang-larang?
Saya kan juga punya hak sebagai manusia, human right, apalah segala macam. Itu. Lalu yang ketiga, latus itu fil ard misalnya diartikan sebagai jangan kamu beribadah yang keliru, yang tidak sesuai tuntunan. Manusia juga nggak mau. Oh, kami sesuai tuntunan. Kami ini orang baik. Nah, itu yang disampaikan oleh para apa manusia-manusia itu, baik di tiga seksi tadi, tentang alam, tentang perilaku, maupun tentang cara ibadah. Dan itu jawaban mereka sangat jelas itu, bahwa mereka tidak mau dibilang sebagai pembuat kerusakan. Meskipun mereka sebenarnya di mata Allah berbuat kerusakan. Berarti kan ada standar yang berbeda antara kerusakan yang dimaksud manusia dengan kerusakan yang di mata Allah mereka telah berbuat kerusakan. Karena kalau manusia misalnya tentang alam tadi, buat mereka yang penting duit gitu ya, yang penting menghasilkan uang, ya itu nggak kerusakan gitu kan. Demikian pula perilaku, perilaku masa manusia. Menurut mereka asal nggak ganggu orang lain, saya mau telanjang mau apa itu urusan saya kan gitu. Nah, ini kan standar standar yang beda buat kerusakan. Lalu tentang ibadah juga begitu. Ya, tafsir masing-masing. Menurut saya benar ya sudah, nah, kan. Jadi itu yang tersebut di dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Coba dibuka itu dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Monggo. Yang tadi belum baca, mohon gantian. Ayat 11 dan 12. Di mana orang dilarang berbuat kerusakan, tapi mereka yang bantah, kami orang baik kok gitu. Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Coba. Izin, Gus. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, itu yang disebutkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan naudzubillahi minasyaitonir, ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Kami ini orangnya baik gimana toh? Gitu kan? Ya, yang berulang saya sampaikan, Abu Jahal, Abu Lahab itu merasa dirinya baik karena mereka merawat para jamaah haji sebelum datangnya Islam itu. Itu kan. Tapi ternyata di mata Allah iya, tapi cara beribadahmu itu menyalahi aturan Tuhan, tak terima mereka. Ya kamu yang bikin-bikin baru, Muhammad gitu kan. Mereka, sehingga kita harus benar-benar sekarang ini supaya tidak termasuk dalam orang yang yusidu fil ard. Ayo kita lihat pertama, perilaku ekonomi kita ini merusak alam enggak? Ini tuh, apakah kita ini cara bertani, cara berdagang, cara apapun, ini cara konsumtif kita dalam hambur-hamburkan energi, ini merusak alam enggak? Itu. Yang kedua, terus perilaku sosial kita, tabiat kita, tindakan kita sehari-hari ini loh. Ini sebenarnya berbuat kerusakan enggak di mata Allah? Terus yang ketiga, cara beribadah kita. Sebenarnya cara beribadah kita ini menyimpang enggak sehingga di mata Allah itu berbuat kerusakan atau enggak? Nah, itu yang harus kita pahami supaya ketika Allah berfirman la tufsidu fil ard ba'da islahiha, kita benar-benar melihat bahwa kita sudah tidak merusak bumi lagi. Wad'uhu khawfan wa tama'an, dan kamu berdoa kepada Allah itu harus dengan khaufan wa tama'an. Nah, ini yang kemarin tadarruan wa khufyatan di ayat yang sebelumnya itu syarat untuk berdoa itu ya. Kalau yang kemarin adalah tadarruan dengan rendah hati wa khufyatan dan dengan suara lembut ya kan ayat sebelumnya. Jadi syarat berdoa yang makbul itu kalau pertama dengan rendah hati, benar-benar rendah hati.
Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa apa sama sekali. Yang kedua dengan suara yang lembut atau dengan cara sikap yang lembut. Di ayat ini berdoa diberikan syarat lagi. Yang ketiga adalah khaufan, dengan penuh rasa takut ya kepada Allah itu harus benar-benar tawadhu, sopan, ya kan? Bukan sholat yang lalala pelencing, lamcing, langcim, habis salam langsung pergi. Kok kayak nggak kerasan gitu loh dengan Allah itu. Nah, tawadhu dari tadarruan wa khufyatan di sini tambahi khaufan dengan penuh rasa takut. Wa tama'an yang keempat nih. Wa tama'an adalah dengan penuh pengharapan. Jadi meminta kepada Allah itu harus penuh-penuh. Ya Allah, penuh harap. Penuh harap. Ya sampean tahulah. Misalnya kayak sampean orang yang sedang dikejar kebutuhan luar biasa, kemudian butuh hutang ke teman sampean, gimana lah perasaan orang ketika ingin sekali agar dihutangi itu, atau kepingin pinjem banget itu, atau bahkan ketika sampean lagi apa ya di mabuk asmara, benar-benar cinta dan berharap sekali cinta sampean diterima itu. Atau sebaliknya, ketika sampean apa merasa bersalah kepada orang yang sampean cintai, kemudian sampean minta maaf dan takut sekali kalau sampai permintaan maaf sampean nggak diterima. Ya itu loh, namanya khaufan wa tama'an. Sehingga kalimat khaufan wa tama'an di situ, takut itu termasuk itu. Takut kalau sampai nanti amalnya itu nggak nyampe, takut kalau sampai ibadahnya tidak diterima, takut kalau sampai permohonan ampunnya ditolak. Itu. Jadi sampean jangan ikut itu orang-orang yang ngomong, tak usah takut, itu yang penting doa, wis tak usah khawatir-khawatir. Kalau sampai nggak diterima permohonan maafnya ya. Itu. Dan ini ada hubungannya juga dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran ini tentang bagaimana cara berdoa itu harus dengan khaufan wa tama'an. Coba dibuka di uh, surat apa? As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat 16. Coba dibuka di surat As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Satu di antara ciri orang beriman itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Apa? Lambung mereka itu jauh dari pembaringan. Artinya apa? Mereka itu kalau malam itu enggak menghabiskan malam untuk tidur saja, tapi mengangkat rusuk mereka untuk bangun dari pembaringan, kemudian apa? Tahajud. Gitu loh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lalu mereka yad'una rabbahum. Kemudian mereka berdoa dalam tahajud itu dengan apa? Khaufan wa tama'an. Dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Gitu tuh loh. Jadi kita ngomong kita beriman apa itu ada kriterianya. Yang bikin bukan Gus Glory, tapi ya Allah. Nah itu satu di antaranya itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tadi dibaca Pak Saiful tadi. Jadi ada kriteria orang beriman itu apa itu ada.
Demikian pula sampean dalam mengikuti yang kemarin kita bicara tentang guru, pemimpin, kiai, ulama, pendeta, pastor, apapun lah. Itu lihatlah bagaimana kedekatannya dengan Allah, apakah memenuhi syarat-syarat dan kriteria orang beriman, termasuk satu di antaranya itu. Ini ada ini yang misalnya viral, saya ini nggak mau, saya nggak pernah ini saya tahajud, males saya tahajud itu. Yang penting saya alim, tahajud itu yang kedua. Lah padahal yang kayak gini ini syarat yang diberikan Allah ke kita, mau alim mau ndak. Sampean itu ciri orang beriman adalah tata jafa junubuhum anil madhaji'i. Yang pertama. Yang kedua dia juga ngomong, dongo tidak perlu, yang penting dongo, ndak usah berat gimana nanti diterima apa. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa syarat untuk berdoa, syarat untuk sholat itu harus khaufan wa thama'an. Harus dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Takut karena cinta tadi loh, bukan kok takut pergi atau nggak seneng, tapi takut nanti nggak diterima, gimana? Dan itu harus begitu. Tapi tidak kemudian menghalangi orang karena takut lalu tidak beribadah, nggak gitu, itu keliru. Takut tapi justru berusaha maksimal agar diterima. Takut kemudian berusaha maksimal agar diampuni, gitu ya. Jadi itu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, dan rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi tadi saya sampaikan itu kenapa? Karena akhir-akhir ini saya sedih benar gitu. Banyak yang menganjurkan orang untuk pokoknya asal ibadah, pokoknya asal sujud, terserah Gusti Allah lah. Padahal Allah sudah memberi kriteria, jangan gitu. Sama dengan sampean misalnya daftar sesuatu gitu ya. Sudah dikasih tahu syarat-syarat untuk pendaftaran begini, kriterianya begini, lalu sama yang penting daftarlah, terserah mereka. Ya itu namanya nggak serius untuk diterima gitu. Ya. Nah ini disampaikan oleh orang yang viral, eman kasihan ibadah umat ini akhirnya sia-sia gitu. Karena apa itu tadi? Banyak kan di Quran yang menyatakan habitat a'maluhum itu ya. Nah, maka di sini disebut inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Wa walladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi, dan dialah Allah yang mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum rahmatnya. Hatta idza qallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Dan kami kemudian ketika awan itu menjadi berat, kemudian kita halau awan itu ke negeri-negeri yang tandus, dan kemudian turunlah air di sana dengan izin kami, dengan hujan, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman dan buah-buahan di sana karena izin Allah. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan seperti itulah logikanya ketika nanti kami menghidupkan manusia kembali. Jadi the logic dari penciptaan manusia, kemudian wafat sampean, kemudian kami yang mematikan kamu, kami yang menghidupkan kamu kembali. Itu melalui model seperti itu. Saya sudah pernah nyerangkan di sini tentang bagaimana di tulang ekor manusia itu tersimpan pilihan seluruh memori DNA manusia dengan seluruh memorinya. Dan itu konon ketika orang dikuburkan itu tidak hancur. Dan di sana Allah akan membangkitkan kembali manusia dengan segala macam recordingnya ya selama hidup. Dan itu mudah saja buat Allah. Ya. Itu dulur supaya kita berpikir dan berakal. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Izin Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 57 ini bagaimana tentang pawang hujan? Ini kan hujan memang Allah yang menurunkan, kemudian ada yang namanya pawang hujan. Gimana ini Gus? Ya, sekarang ini kan ya sama ya Pak Soebi. Kayak misalnya tentang tanaman tadi. Yang menghidupkan tanaman tetap saja Allah dengan cara hujan tadi.
Tapi sekarang tanaman kan ya manusia sudah bisa membuat rekayasa tanaman dengan diairi sendiri melalui air dari tanah dan sebagainya, sehingga tanaman tidak selalu berasal dari hujan. Demikian pula hujan. Sekarang hujan kan sudah ada hujan buatan juga dengan cara menebarkan zat-zat yang berisikan ion-ion tertentu di awan sana, sehingga di awan tertentu bisa bergeser ke arah yang kita kehendaki. Itu adalah hal yang teknologi yang sifatnya bukan kemudian mengurangi kekuasaan Allah gitu ya. Tetap saja ion tadi ya berasal dari zat-zat yang dibikin oleh atau diciptakan oleh Allah, sehingga manusia tidak bisa bikin sendiri. Ya sama dengan kain apa segala macam. Allah kan yang memberi sandang pangan papan, tapi manusia sekarang diberi Allah kemampuan untuk merubah misalnya eh, ulat jadi kain, atau kapas jadi kain. Itu tidak merubah kekuasaan Allah. Nah, kalau yang pawang hujan ini, nah ini yang bernilai kemusyrikan, tidak ada urusan dengan teknologi, tidak ada urusan dengan sains, itu harus kita hindari ya. Tidak usah dibahas dan tidak usah direwes, karena itu hanya perbuatan orang-orang nganggur. Tapi ya karena banyak orang yang merasa berilmu tapi menggunakan itu, ya kita hindari lah. Itu kan apa sih? Kalau mereka merasa bisa, buktinya berkali-kali dia pawang hujan tapi kehujanan, kan ya repot ya. Jadi beda dengan ilmu pengetahuan tadi ya. Oke, ada lagi?